Yahoo, para pendengar Nias Universe yang setia, jaga Nias. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan bercerita tentang pertanyaan seorang mahasiswa dan juga beberapa orang dari luar yang menanyakan kepada saya tentang sekelumit kebudayaan Nias. Ada yang bertanya begini kepada saya, sebenarnya Pak Nata Alwi Duha, apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh leluhur orang Nias untuk diteruskan kepada anak-anaknya? Apa yang diinginkan? Maksudnya, apa nilai-nilai yang diinginkan, yang dimimpikan oleh leluhur atau nenek moyang atau orang tua di Nias kepada anak-anaknya? Tentu ini pertanyaan membingungkan saya. Apa nilai-nilai yang mau diturunkan, yang dipesankan, atau yang dikehendaki oleh nenek moyang atau orang tua kepada anak-anaknya? Nah, pertanyaan ini sedikit membuat saya merenung betapa lama. Dan akhirnya saya sebagai orang Nias, sebagai anak Nias yang memiliki orang tua Nias, leluhur orang Nias, maka saya merenung. Dan hasil perenungan saya begini tidak berarti bahwa itu akan menihilkan juga pendapat atau kebenaran-kebenaran dari orang lain. Kalau pendapat atau juga kebenaran dari orang lain itu pasti ada, dan disilahkan dibagi saja melalui channel YouTube atau silakan berikan komentar di channel Nias Universe ini, atau bikin channel YouTube sendiri supaya semakin banyak orang tercerahkan. Saya berpikir begini, rupanya kalau orang Nias itu atau leluhur orang Nias itu sebenarnya mereka menghendaki agar anak-anak mereka itu punya karakter, punya personality, punya kepribadian yang baik, menjadi orang yang baik, punya kualitas kepribadian yang sungguh tangguh dan baik. Itu menurut refleksi saya. Bagaimana mereka katakan itu? Singkatnya, jadi itu akan berkaitan dengan kebudayaan orang Nias dan tradisi atau berbagai kearifannya. Setelah saya melihat, misalnya saya tertarik dengan apa yang diungkapkan itu adalah merupakan cerminan yang keluar dari hati dan otak dari orang Nias. Jadi perilaku itu misalnya bisa terlihat, bisa terbaca, atau kebudayaannya itu, kepribadian itu bisa terbaca dari dari cara seseorang mengucapkan sesuatu atau mengatakan atau menyampaikan, atau cara seseorang berkomunikasi. Misalnya saya tertarik dengan adagium atau perumpamaan yang mengatakan begini, yang juga menjadi sepertinya semangat kita untuk melakukan sesuatu. Dikatakan begini, buah nifaigi amuata ni tengeni. Buah nifaigi amuata ni tengeni. Apa itu? Perilaku setiap hari yang dilihat orang, dan juga perbuatannya, perilakunya yang lain termasuk perkataannya, yang juga menjadi ukuran, yang menjadi pengingat, yang menjadi daya tarik bagi orang-orang lain jika melihat seseorang. Nah, buah nifagi amwata nitengeni, itu yang selalu diingat. Segala perilaku dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang itulah yang menjadi patokan bahwa seseorang itu berkualitas atau tidak, termasuk bagaimana dia berkata-kata atau bagaimana dia berkomunikasi kepada orang lain. Nah, lalu bagaimana perilakunya selain cara dia berkomunikasi? Ini kemudian saya tertarik dengan kata bewu atau istilah bewu.
ada yang mengartikan bahwa bewe itu hanya sebatas dari mas kawin atau jujuran yang disampaikan atau yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak orang tua mempelai perempuan. Padahal bahwa bukanlah demikian. Kita ambil contoh begini. Ya. Seseorang yang biasanya memberikan atau selalu membagikan sesuatu atau suka berbagi kepada sesamanya, misalnya ada makanan, kalau mereka mendapatkan makanan, mereka memberikan kepada orang lain, kepada tetangga dan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, biasanya itu disebut orang-orang yang tidak pelit begini, yang suka membagikan makanan ini, yang suka menolong ini, dalam bahasanya disebut dengan obewe. Obewe dari kata bewe. Nah, ini sangat beragam dinas. Obewe artinya orang yang suka memberi, orang yang suka berbagi, orang yang suka menolong, orang yang ada kasih dan cinta dalam hatinya sehingga dia bisa berbagi, itu disebut dengan obewe. Suka berbagi kepada sesamanya. Nah, obewe itu kata sifat. Nah, sementara bewe tadi itu boleh kita artikan bukan saja mas kawin, tetapi justru adat istiadat. Ya, adat istiadat. Bahkan juga dia bisa berarti bukan saja mas kawin. Ini menurut saya sungguh terlalu dipersempit arti ini. Tetapi artinya bewe itu adalah justru budaya dan kebudayaan atau peradaban. Ya, bewe itu peradaban. Nah, jadi hukum adat atau peradaban atau budaya itu dalam konteks yang lebih luas begitu, bewe itu masuk. Jadi orang yang suka berbagi, orang yang murah hati, orang yang hatinya penuh dengan kasih, itu adalah orang yang obewe, orang yang berbudaya, orang yang berperadaban, orang yang berkarakter. Jadi menurut saya adalah orang-orang nias itu yang dikehendaki oleh orang-orang tua, oleh leluhur kita, oleh setiap orang tua kepada anak-anaknya adalah menjadi anak, menjadi manusia yang obewe. Kenapa? Ya, kebudayaan kita sebut dengan bewe. Dan ini orang tua kita juga terinspirasi dari nama pohon yang disebut dengan bewe. Dalam cerita-cerita rakyat banyak sekali disebutkan nama pohon bewe itu, berkaitan dengan nama pohon bewe itu. Misalnya pada video yang baru saya juga ceritakan itu ada pohon bewe di mana Fahaluli terjebak di atas pohon itu karena memotong dahan-dahan dari pohon itu sendiri. Dan oleh karena kehebatannya dia akhirnya terjebak, hampir saja nyawanya hilang gara-gara dia terlalu ambisi untuk berburu monyet. Nah, di Nias ada pohon bewe, bewe, dan pohon ini menjadi inspirasi bagi nenek moyang kita. Apakah ada hubungannya atau tidak ada hubungannya? Menurut saya punya hubungan, karena para leluhur kita biasanya kampus mereka adalah alam itu sendiri, alam sekitar mereka. Mereka melihat sesuatu dan mereka belajar dari situ. Melihat pohon bewe itu yang besar dan agung, melihat akar-akarnya yang sungguh kokoh, melihat batangnya yang cepat
tumbuh dan subur, dan mereka sebut itu eu bewe, pohon bewe. Dan mereka menghendaki supaya bewe itu tertanam dalam hati, berakar dalam hati setiap orang yang ada di Pulau Nias. Dalam artian yang positif, tidak berarti bahwa bewe yang memiskinkan yang juga diartikan atau dimaknai atau dipandang oleh orang-orang tertentu. Ini tentu tidak salah karena dari sudut pandang yang berbeda. Tapi saya melihat sendiri bahwa bewe tidaklah diartikan sebagai mas kawin saja yang kemudian menjadi masalah di Kepulauan Nias yang seolah menjadi masalah sosial yang memiskinkan dan membawa penderitaan. Jadi apa yang dikehendaki oleh para leluhur kita agar bewe itu tertanam dalam hati kita, berakar dalam hati setiap ononia orang Nias, dan sifatnya bersifat konstruktif, tumbuh berkembang menjadi karakter kita, dan itu bisa diukur dari amuata nifagi buah-buah di tengeni, dari perilakunya yang obewe, yaitu murah hati, murah atau gampang berbagi, dan hatinya dipenuhi dengan kasih sayang, dengan kemurahan. Nah, kemurahan yang berarti bahwa suka memberi, yang penting biar dia miskin, yang penting memberi. Tentu ini yang juga harus dipikirkan. Memberikan sesuatu dengan berlebih-lebihan, ya, dengan menjual apa yang ada, semua yang ada pada dirinya, tentu secara manusiawi ini tidak bagus. Tetapi ini menurut saya memberi, suka berbagi, walaupun kadang-kadang itu melalui pesta, untuk berbagi melalui pesta, ini tentu bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Coba bayangkan, ya, mereka itu rela berutang untuk hanya berbagi. Itu orang-orang Nias, ya, rela berutang hanya untuk bisa berbagi kepada orang lain melalui pesta-pesta yang ada. Nah, ini yang kemudian menjadi pro dan kontra. Mengapa bewe menjadi sesuatu yang luar biasa sekali nilainya, yang tinggi, dan yang dikehendaki oleh nenek moyang kita, orang-orang tua, adalah menjadi manusia yang obewe, bukan menjadi manusia yang obehu. Obehu itu kalau bahasa di kampung saya, obehu itu orang pelit, yang susah sekali berbagi, yang tidak mau kalah, tidak mau berkorban sama orang lain. Nah, itu disebut dengan obehu. Biasanya kalau punya makanan, mereka dapat rezeki, mereka tidak mau berbagi. Kalau di kampung saya itu disebut dengan dua istilah, yaitu obehu dan vaasu. Vaasu itu seperti perbuatan anjing yang rakus sekali, dan kalau sudah dapat tidak mau berbagi. Nah, kalau di Nias bagian lain, ini orang-orang yang pelit begini, yang susah sekali berbagi dan tidak mau berbagi atau memberikan sesuatu kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, itu ada istilahnya yang lain, yaitu oboa. Oboa. Jadi obou dan boa. Boa adalah biasanya telur yang gagal ditetas, dan biasanya itu busuk sekali dan bau. Dan kalau pecah, jangankan manusia mendekat karena baunya, setan saja akan menjauh. Kalau menurut beberapa orang Nias yang saya tanyakan, katanya ini biasanya kalau dilempar di tempat tertentu untuk mengusir roh-roh jahat, setan. Jadi jangankan manusia mendekat, setan saja tidak akan mendekat ketika kita memiliki karakter yang oboa, yang busuk, seperti telur busuk yang gagal ditetas. Istilah yang lain lagi bukan saja oboa, tetapi atali. Ya, atali itu biasalah, tapi oboa, obehu, vaasu, jangan
tiru seperti binatang yang serakah, tidak mau berbagi. Jangan tiru seperti behu, karakter setan. Behu itu setan atau iblis yang hanya merusak dan tidak mau berbagi. Jangan seperti telur yang gagal ditetas boa, yang bau dan busuk, sehingga manusia-manusia di sekitarmu tidak akan mendekat. Jadilah obewe, sehingga orang di sekitarmu akan mendekat dan engkau akan mendapat berkat. Bewe, obewe, oboa, obehu, vaasu. Ini kata-kata penting yang hari ini saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pembuka cakrawala kita. Bewe, obewe, obehu, vaasu, itulah tergantung kita apa yang kita pilih. Tapi obewe adalah pesan atau bewe ni orisi dari leluhur kita. Semoga bermanfaat.